Hai semuanya, selamat datang di Rumah Kamu. Rumah Kamu ini adalah tempat di mana kamu bisa bercerita, kamu bisa juga bertanya-tanya, dan di sini kita bakal dengerin banyak cerita-cerita orang. Dan kali ini bukan cuman aku, bukan cuman Om Bambang seperti dikata Om Bambang biasanya, tapi di Rumah Kamu ini ada Kak Mega. Hai Kak Mega. Jadi di Rumah Kamu ini kita tuh pengen gimana caranya biar teman-teman itu bisa bercerita, bisa benar-benar curhat, dan kita pun bisa lebih memahami ya apa yang sebenarnya lagi terjadi, dan sebenarnya kalau kita mau sehat mental gitu ya, apa sih yang perlu kita lakukan, dan yang paling penting supaya kita nggak ngerasa sendiri ngejalaninnya. Mungkin langsung aja ngebahas salah satu hal yang beberapa minggu terakhir jadi hot topic banget ya, tentang perdemoan ini. Aku nggak tahu buat Kak Mega dan juga Om Bambang gimana terdampaknya. Tapi kalau aku yang sehari-harinya bertemu dengan klien-klien gitu ya sebagai psikolog klinis, banyak banget sih yang bilang, aduh Mbak aku cemas banget, takut psikolog banget. Kemarin Syaroni datang nggak? Takutnya lagi. Oh, udah ke Singapura ya, nggak datang ke psikolog ya? Iya lagi gitu. Padahal sebenarnya kami psikolog klinis dengan senang hati ya mau melayani siapapun yang mau konsultasi gitu ya supaya Indonesia lebih sehat mental ya Pak ya. Iya. Harus sih, Syaroni harus ke psikolog sih. Biar kaset kesebar. Astagfirullahaladzim. Tapi emang itu sudut pandang secara psikologi gimana sih Kak? Kalau misalkan kita lagi terdesak terus kita kabur ke luar negeri itu sebenarnya emang dia perilakunya gimana ya? Menghindarinya emang kayak gitu apa emang ada cara lain biar lebih soft gitu cara menghindari masalah? Sebenarnya kalau ngomongin tentang Bapak Sahroni ya, kebetulan dia bukan klienku, jadi aku nggak tahu cerita di baliknya. Tapi yang jelas secara psikologis ketika kita di bawah stres, itu kan kita antara fight, kita lawan, kalau kita merasa kita sanggup melawan apa yang ada di depan kita, atau kita flight ketika kita merasa, waduh, kayaknya lebih aman dan lebih nyaman kalau saya kabur aja gitu ya. Hashtag kabur aja dulu gitu kan. Dan di sisi lain ada juga sebenarnya mekanisme lain di antara fight dan flight, kita bisa juga pura-pura iyain aja dulu semua hal gitu kan. Itu namanya fun. Jadi kayak oh iya, saya salah, saya akan berubah. Tapi habis itu ya udah kita sebenarnya ngomong itu biar aman aja. Jadi sebenarnya itu respon yang lumayan normal ya untuk kita di bawah stres. Mungkin kita kalau tiba-tiba ditembak gitu ya sama atasan kita misalnya, atau misalnya kita tiba-tiba ada masalah besar, kita juga akan antara lawan kalau kita ngerasa siap, kabur kalau kita ngerasa wah nggak bisa nih, ini kayak kalah nih kalau misalnya dilawan, atau ya pura-pura nyenengin aja sebagai bentuk survival kita. Tapi emang kalau saya jadi bosnya emang saya suruh keluar negeri. Kenapa tuh? Karena yang membuat dia jadi viral itu kan karena dianggap ucapan-ucapannya itu yang membuat orang banyak marah gitu loh. Kalau dia ada di sini, rumahnya kemudian digeruduk, pasti wartawan ngejar dia kan, minta komentar. Ada kemungkinan besar omongannya itu akan membuat orang malah tambah marah. Takut blunder. Jadi kalau saya jadi bosnya dia di partai atau apa di DPR atau apa, paling aman mang udahlah kamu keluar negeri dulu supaya jangan bikin tambah masalah gitu loh. Jadi bisa jadi itu juga perintah bosnya gitu. Iya, perintah bos. Karena kalau kita lihat karakternya kan kayaknya tipenya dia kalau ada di sini pasti dia ngomongnya udah ada besar kemungkinan ucapannya akan membuat orang tambah marah. Akan blunder. Iya, karena kelihatannya dia nggak punya tuh kepekaan terhadap empati terhadap perasaan orang-orang yang nasibnya jauh lebih rendah dari dia kan. Kan ijazahnya kesebar. Ya itu kan kalau tadi jalan ke sini kan saya baca ulang lagi Friedrich Nietzsche itu. Filsuf itu. Ini kan kayak semacam revolusi sosial kecil-kecilan gitu lah. Itu kan kalau di matanya Nietzsche dibilang itu adalah pembalasan moral orang kecil gitu. Balas dendam nih. Iya, karena selama ini merasa disakiti gitu. Walaupun mungkin Saronia tidak merasa
ingin menyakiti, cuma dia asik aja memamerkan flexing gitu. Dia nggak Tone deaf. Iya, mungkin dia nggak punya kepekaan aja gitu. Ya. Sayangnya dia jadi wakil rakyat gitu loh. Kalau dia nggak punya kepekaan tapi Misalnya dia orang kaya iya, aja orang gitu biasa ya, aja gitu, atau orang kaya aja yang ya nggak mungkin itu nggak jadi masalah ya. Atau ya dan juga masalah juga kalau jadi komedian juga kan. Iya. Public figure juga bahaya. Bahaya ya. Statementnya harus bertanggung jawab sama. Ya terutama kalau ngeritiknya ke yang orang-orang yang udah menderita ini, Iya. yang diolok-olok tuh yang menderita lah ya. Kalau yang diolok-olok orang yang powerful nggak apa-apa. Gitu. Pancing up. Ya. Kalau pancing down kita ya lebih kan. pasti orang marah. Marah pasti kan. Ya. Iya benar-benar. Tapi menurut Om Bambang kan udah hidup lebih lama dari kita ya. Tapi ini sama nggak sama 98? Jauh lah masih. Jauh. Mesti lebih aman ini. Ini mungkin lebih mirip 27 Juli ya kalau ingat ya. 27 Juli tahun berapa tuh? Tahun 97 ya. Ketika markas PDIP diserang itu. Mungkin ayahnya Pak Mega ada di sana waktu itu. ada di kantor itu mungkin. Pasti dia tahu banget ceritanya. Kenapa mirip sama itu dan kenapa nggak sebesar 98 atau nggak berpotensi menjadi sebesar 98? Ya karena kalau 98 itu selain ada kemarahan soal itu juga ada krisis moneter ya. Itu kan benar-benar orang rasanya jadi miskin banget, orang kelas menengah aja. Orang dolar yang tadinya nggak sampai 2.000 perak tiba-tiba bisa jadi 16.000. Itu jadi nggak banyak orang merasa jadi miskin gitu loh. Iya. Ya, sementara dia lihat, yang punya dolar kaya raya kan. Jadi betul pada saat itu wajar gitu loh kalau semua orang marah gitu. Kalau sekarang tuh kan kebanyakan yang marah yang banyak lihat medsos aja. Ya. Ya. Tapi sebagai rakyat aku juga ikut marah. Iya marah karena Anda ini medsos kan. Coba kalau medsosnya dimatiin. Kita nggak tahu. Orang yang yang nggak lihat medsos kan sedangkan pada waktu itu nggak punya medsos pun orang lihat susah beras ngantri nggak punya uang ya kan. Banyak yang bangkrut. Mungkin banyak yang bangkrut. Mungkin di PHK. gitu ya. I see. Ya. Jadi emang waktu itu pas 98 tuh bener-bener terasa keseharian orang-orang in general gitu ya. Kalau sekarang tuh kan kalau orang yang nggak ikutin medsos aja, tinggalnya nggak di tempat yang ada demo-demo, mungkin malah nggak tahu ada masalah. Iya juga. Iya kan? Menarik. Karena biasa-biasa aja ya di dalam desa gitu. Iya, enggak. Tapi kan sekarang desa juga kalau yang ikut medsos ikut marah juga. Makanya ini luas kan sampai di daerah-daerah pun. Iya. Itu karena orang yang mengikuti medsos itu kan di seluruh Indonesia sekarang. Tapi sumbunya dari Pati benar nggak menurut Om Bambang? Ya? Sumbunya dari Pati. Dari kejadian Pati. Pati itu mungkin karena duluan aja ya. Jadi nyambung lah gitu. Maksudnya kebetulan. Ya faktor kebetulan. Tapi karena memang kalau PBB itu kan semua orang kena ya. Kan kebanyakan orang punya rumah gitu loh. Dan atau punya lahan gitu. Apalagi Pati. Pasti umumnya orang punya lahan. Dan tiba-tiba harus bayar pajak yang naiknya tuh nggak kira-kira gitu. Kalau naiknya 5% gitu sih. Ini dan ditambah lagi kelihatannya bupatinya nggak tahu mungkin kalau menurut analisa kamu narsis kali ya ketika diprotes dia malah bilang mau demo 5.000 saya lawan 50.000 sini gitu itu kan artinya nggak punya kepekaan komunikasi publiknya jelek banget gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya kan dalam menanggapi perdemuan ini ya ada yang ngerasa ini demo karena emang rakyat betul-betul marah. Ada yang merasa itu tuh diprovokasi aja gitu ya. Itu bukan rakyat yang sebenarnya lagi marah, tapi kita dipanas-panasin aja lah gitu ibaratnya. Dan banyak yang merasa, apalagi karena ada berbagai korban, mungkin orang tua gitu ya nggak setuju anak-anaknya turun ke jalan, takut kenapa-napa dan merasa bahwa udahlah gitu, nggak usah sampai segitunya. Menurut Om Bambang gimana? Apakah turun ke jalan tuh maksudnya masih jadi hal yang efektif sekarang? Atau ya udah lebih banyak mudorotnya lah ibaratnya.
Ya, yang dimaksud turun ke jalan itu kan variannya banyak ya. Bisa demo ke DPR ya kan, bisa demo ke gubernur, bisa jumlahnya berapa. Tapi yang jelas kita kan sudah memilih bahwa unjuk rasa itu adalah hak konstitusional kita. Jadi itu nggak bisa dilarang. Dan itu bagus kita mengekspresikan. Tapi kan bahkan sampai dijaga tidak perlu minta izin. Tapi yang perlu adalah pemberitahuan. Dan pemberitahuan itu adalah juga siapa penanggung jawabnya, berapa jumlahnya, supaya pengamanan bisa melakukan. Dan juga supaya yang dibolehkan kan unjuk rasa secara damai. Supaya menjaga damainya tuh gampang, hanya boleh sampai jam 6 sore. Ya kan maghrib pulang lah gitu. Iya. Kan malam-malam juga siapa yang mau dengerin ekspresi kan? Itu kan maksudnya unjuk rasa tuh menyampaikan aspirasi. Kalau malam-malam juga siapa yang dengerin gitu kan? Orang udah mau tidur. Siang-siang juga nggak Ya. dengar. Iya, apalagi malam ya kan. Tapi kemarin nyatanya Nah, tapi kan yang rusuh itu kan yang malam. Jadi pasti itu yang nggak jelas. Iya, Ya, itu kan pendemonya rata-rata yang dari penumpang pagi sih gelap. pulangnya udah sore sih. Ya, umumnya yang mahasiswa kan udah pulang. Buruh bahkan jam 2 udah pulang. Itu karena itu demo yang penanggung jawabnya jelas, aspirasinya jelas. Sedangkan kalau yang udah malam ini kan udah nggak jelas ya. Dan itu ya inilah ketika kamu masih bayi bahkan belum lahir, aku kan udah meliput demo nggak cuma di Indonesia, di Korea Selatan, di mana, di Jepang, mana. Nah, unjuk rasa itu ada unsur ini juga ya, ada unsur kompetisi anak muda juga gitu. Ini kan polisi yang jaga anak muda juga nih. Yang demo ini kan juga anak muda ya. Dan ini kayak semacam jadi ajang tawuran yang setengah resmi gitu loh. Nah, cuman bedanya, hebatnya kalau di negara yang udah maju kayak Korea ke Jepang itu, mereka udah seperti atur permainannya, polisinya juga disiplin, sehingga nggak ada yang mati gitu loh. Wah, ya ada babak belur sedikit, oke lah gitu. Tapi nggak ada yang mati. Bahkan saya pernah ke Jepang, itu polisi anti huru hara Jepang itu motonya jelas. Dalam tugas kami tidak boleh ada yang mati. Kalau ada yang harus mati itu kami. Jadi dia betul-betul menjaga, karena dia tahu kalau dikerasin demo itu bisa makin chaos, bukan itu. Jadi harus, tapi pasti di antara pendemo adalah yang pengen berantem sama polisi, pasti ada, itu nggak bisa dihindari. Justru karena kalau kita menyadari itu, bisa ada caranya itu, ada ilmunya itu, gimana ngadepin. Jadi waktu saya meliput di Korea dulu ya, masih tahun berapa tuh, 90-an lah. Itu mereka begitu, itu aja sampai berantemnya polisi sama pendemo itu udah bisa diramalin lah, nanti akan ada demo di sini, polisi ini akan berantem, nanti ada break makan siang, nanti habis itu berantem lagi terus. Polisinya juga jaga supaya masanya nggak terlalu besar. Begitu ada lebih dari 3 orang, tembak gas air mata. Jadi nggak ditunggu penuh, banyak dulu. Jadi kita wartawan ngeliput harus pakai ini topeng gas air mata itu. Ya, dan saya kagum loh. Bertahun-tahun tiap hari demo gede-gedean, berantem, bentrok, tidak ada satupun yang mati. Kecuali satu saat, dan itu jadi skandal besar. Ada yang lempar molotov, terus sekaligus banyak gitu, terus akhirnya orang yang polisi dan pendemo yang tempat molotov itu jatuh, kebakar, ada yang mati. Tapi itu udah jadi skandal. Tapi berhari kita lihat tuh sampai, bayangin pernah satu saat aku lihat satu reporter TV itu, reporter TV kan paling depan karena harus pakai kamera. Jadi kita kan selain pakai kamera pakai helm, pakai ini. Itu ada yang helmnya belah kena dilempar batu gitu. Tapi nggak apa-apa dia karena kita kan pakai safety semua. Jadi memang kita harus belajar ya bahwa justru kalau polisi kita brutal itu malah akan membuat tambah chaos.
Justru harus belajar nih dari polisi negara dari Jepang, dari Korea, bagaimana justru ya membuat kasarnya jadi demo itu jadi tontonan masyarakat lah, karena masyarakat merasa aman nontonnya gitu loh. Iya. Bukan yang membuat masyarakat jadi marah dan akhirnya makin malah khawatir, makin cemas. Ya, makin cemas. Makin nggak percaya lagi. Iya. Tapi sejarahnya memang di Indonesia memang gitu kan Om. Kayak kita demo ke DPR, akhirnya yang bentrok sama polisi terus. Enggak, ini problemnya karena begini. Karena saya nggak ngerti ya kenapa polisi kita itu dan anggota wakil rakyat kita itu tidak belajar. Ibaratkan kalau orang yang menjadi guru tuh tahu. Kalau guru tuh hanya memperhatikan murid, kalau murid itu bengal, akhirnya semua murid yang mau jadi diperhatiin guru harus jadi bengal kan? Harus kan sebaliknya. Wakil rakyat itu jangan orang keburu marah baru dia perhatiin, bikin rusuh baru perhatiin. Jadi akhirnya dia merasa, oh kalau kami mau diperhatiin wakil rakyat kita harus rusuh, kita harus bakar ban. Kan harusnya enggak, harusnya bahkan kalau saya ya, jadi Puan Maharani ketua DPR, itu depan DPR itu kan lapangan gede. Kita sediain lah tempat pendemo daripada di pinggir jalan, masuklah ke situ. Kasihlah pengamanan supaya nggak ada penyusup, dikelilingin sama sungai lah gitu, atau sungai kecil parit gitu. Silahkan di situ ngomong bebas. Kemudian anggota DPR-nya, kamu mau protes komisi berapa, nanti perwakilan komisi berapa datang situ ngomong, dengerin. Ya. Oh kalau itu dilakukan pasti demo kita tuh malah bisa jadi contoh yang baik ya. Kalau di Inggris kan ada tuh Hyde Park, orang boleh ngomong apa aja di situ. Beres. Nah, mau nanti ada yang demonya kreatif, Kak Mega demonya dengan cara stand up komedian, malah dinikmati kan. Tapi didengar, yang penting dari pendemo itu kan didengar. Kenapa orang pendemo harus pakai loudspeaker? Karena dia merasa nggak didengar. Coba kalau dia diterima, didengerin kan nggak perlu pakai loudspeaker kan? Ya. Kalau speaker juga kayak kenapa harus bikin ribut-ribut? Karena kalau nggak gitu nggak dengar. Kenapa harus bakar-bakar? Kalau nggak gitu nggak didengerin. Kan contoh kemarin itu kenaikan itu nggak akan diturunkan kalau nggak ada kerusuhan kemarin. Iya. Jadi ini kan mengajarkan nggak benar gitu loh. Jadi kalau kamu mau harus pakai power, harus rusuh, baru saya nurut. Nggak begitu dong harusnya. Justru diajarin yang rusuh nggak akan dapet. Tapi kalau kamu baik-baik, kita adu pendapat, kan asik tuh kalau kita mau lihat orang DPR kita pintar-pintar nggak sih? Suruh debat sama pendemo yang pintar-pintar. Suruh debat sama Rocky Gerung sama apa, kan asik kita nontonnya. Iya. Ya kan kelihatan kalau dia bodoh, ternyata bodoh, nggak kepilih lagi nanti kan. Ada yang diajak debat sama Salsa R. Enggak, saya mah blow on langsung gitu. Langsung gitu. Nah, dan itu aneh karena gini ya, kalau kita lihat DPR itu kan parlemen. Parlemen itu dari kata Perancis parler, ngomong. Jadi memang harusnya yang jadi wakil rakyat itu yang jago ngomong untuk kepentingan rakyat. Yeah. Jadi kalau dia nggak bisa ngomong ya jangan jadi anggota DPR. Ngomong untuk kepentingan rakyat ya. Kayaknya memang kebanyakan orang pede deh. Yang jadi DPR tuh kebanyakan pede duluan gitu. Ya kalau pede dia mestinya keluar dong, ketemuin itu yang mau menyampaikan aspirasi. Nggak usah panas-panas di luar pagar, harus pakai speaker, harus pakai loudspeaker, nggak didengerin lagi. Nggak datang aja, atau dia datang ke situ atau diundang ke dalam. Yang ngomong kalau dia pede beneran ya, kecuali pedenya cuma pede flexing, berani cuma berani di medsos doang karena nggak ada yang menjawab gitu kan. Kalau dia betul-betul true pede ya, dan ada kan beberapa anggota DPR yang malah datang makan bakso sama ojol pendemo, ada dari partai ayahnya dia tuh. Terekspos bapakku PDI garis keras. Iya, jadi itulah. Jadi yang kalau aku sih yang sedih pertama, polisi kita kok belum sadar ya bahwa menghadapi pendemo itu justru harus dengan bukan dibrutalkan. Akibatnya kemarin kan mereka boro-boro jaga keselamatan kita semua, untuk mempertahankan markasnya aja nggak sanggup, kan? Ya, jadi polisi itu ya harusnya
pendemo tuh dianggap rakyat yang mau menyampaikan aspirasi. Kalau bisa dia yang komandan polisi bilang sama anggota DPR-nya, Pak, dia mau nyampein ke komisi ini, tolong dong. Itu jadi mediator lah, ya kan? Nah, dari komisi itu biar dengerin gitu. Jadi nggak usah pakai loudspeaker lagi, nggak usah teriak-teriak gitu. Kalau nggak kan kita yang capek, Pak. Ini Bapak enak di dalam, di ruang AC, main-main medsos. Nggak tahu kita di luar panas-panas berantem sama pendemo. Iya benar. Iya kan? Kasihan kan? Dan gak cuma di Indonesia kan, di Nepal juga. Iya. Sekarang lagi heboh. Menurut Om Bambang gimana tuh? Kalau Nepal tuh memang rumit ya, karena Nepal itu kan dia kerajaan dan lucu juga kerajaan, kemudian ada pemberontakan Mao ya, komunis Mao karena dan kuat sekali sehingga bahkan tentaranya kalah. Terus akhirnya ada perdamaian, dia jadi negara demokrasi, tapi memang kelompok revolusi kiri itu revolusi cara berkomunikasinya kalau merasa nggak tersampaikan tuh memang revolusi sosial, itu bagian dari doktrinnya. Karena itu saya juga ingat ketika kemarin kok yang diserang nih rumah-rumah pribadi ya. Kan udah berapa puluh tahun nggak pernah kejadian. Nah, kalian belum lahir waktu itu, aku aja masih 9 tahun. Itu mengingatkan aku zaman tahun 65 itu pemuda rakyat PKI dulu itu yang paling sering tuh kalau demo ke rumah orang-orang yang dianggap kapitalis birokrat dan juga revolusi sosial tahun 50-an, 60-an ya, yang diserang tuh rumahnya sultan, dijarah dan apa. Jadi ini kok aku pikir apa nih kembali lagi ya kok jadi kayak mau revolusi cara-cara revolusi sosial tahun 65-an gitu. Dan nggak tahu apakah itu kebetulan aja. Tapi itu juga terjadi di Nepal persis modusnya sama ya. Atau memang karena ini memang dalam ideologinya cara menyampaikan aspirasi ya harus melalui revolusi sosial, bisa juga. Tapi presidennya turun ya? Ya. Udah turun kan presidennya? Tapi di sana ada raja kan, jadi ada iya malahan rumah pribadinya juga dibakar kan. Iya. Di sana emang rumit karena dulu juga menang mereka kok, kalah tentaranya. Jadi kita emang lagi hidup di era agak huru-hara ya sebenarnya ya, di mana-mana lagi dan ada sebetulnya konflik. Huru-haranya tuh kalau menurut aku karena komunikasi nggak lancar sih ya. Iya betul. Jadi bukan cuma pernikahan yang kuncinya komunikasi ya. Ini kan contohnya Menteri Keuangan yang baru kan, udah diminta dicopot lagi bukan karena apa-apa, kita belum tahu juga dia mampu atau enggak, tapi kemampuan bicara publiknya kelihatannya masih bermasalah gitu loh. Benar-benar. Tapi kira-kira kalau untuk mungkin banyak Gen Z yang nonton atau milenial ya, pokoknya yang masih muda-muda lah ya, yang mungkin dulu nggak terlalu paham ketika melalui 98 dan momen-momen seperti ini. Menurut Om Bambang apa yang perlu kita tahu gitu ya? Dan kita tuh perlu takut nggak sih atau justru perlu bersemangat ngelihat apa yang terjadi? Ya sebetulnya bahwa orang itu mau, kan untuk orang pergi unjuk rasa tuh perlu energi ya. Ya betul, perlu apalagi modal di Jakarta ya, yang panas ini. Ambil risiko lagi segala macam. Untuk menyampaikan aspirasi itu sebetulnya bentuk yang sehat dari partisipasi. Nah, kalau saya sih lebih berharap dari pemerintahnya, apalagi ini kan pemerintahan reformasi, harusnya lebih sadar lagi, lebih empati lah. Kita harus menghargai kalau ada satu orang sampai mau bersusah-susah datang, apalagi dari luar kota, luar modal, itu kan artinya betul-betul aspirasi yang pengen disampaikan itu menurut dia penting gitu. Sedangkan wakil rakyat kan namanya juga wakil rakyat, kan tempat menyalurkan aspirasi ke situ. Ya terimalah mereka. Kalau waktu saya tinggal di Amerika itu bahkan anggota Kongres itu kalau ada dari desanya mau protes, dia yang sediain bus. Terus kalau perlu nyediain tempat nginepnya untuk menyampaikan aspirasinya gitu loh. Karena itu dia merasa dia itu memang wakilnya mereka. Jadi dia digaji untuk itu, ada uang dana aspirasi, ada loh anggaran dana aspirasi itu miliaran loh. Harusnya itu kan dipakai untuk
menampung orang-orang yang ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi tinggal kalau ada pendemo harusnya kan ditanya, kamu dari wilayah pemilihan mana? Kumpul di sini, nanti ketemu ya sama wakil kamu. Kamu dari apa? Enak, dia yang harusnya traktir bakso apa segala, dia digaji gede. Kalau gitu rakyat nggak akan protes. Mereka dapat kenaikan uang macam-macam karena mereka tahu itu uang buat melayani rakyat, bukan uang buat mereka berhedon-hedon, berflexing gitu loh. Itu kan tentang caranya ya. Tapi lagi-lagi kalau kita Gen Z millennials tuh menghadapi ini, ngelihat ini, kan banyak yang takut gitu. Maksudnya nggak familiar lah dengan adanya aksi sampai ada kerusuhan, terus sampai ada yang meninggal. Banyak di antara kita yang makin mengamini hashtag kabur aja dulu gitu kan. Apa emang harus kabur ya? Atau emang Indonesia beneran Indonesia gelap ya? Beneran Indonesia cemas ya? Bukan Indonesia emas. Nah, kalau dari sudut pandang perspektifnya Om Bambang yang udah melalui Indonesia dalam berbagai era gitu ya, kira-kira gimana menghadapi keresahan-keresahan yang muda-muda ini? Ya, bahwa anak muda resah itu normal ya. Namanya juga anak muda ya. Kalau nggak resah, dia udah jadi anak muda yang tua dong nanti dianggapnya ya. Tapi keresahan itu kan bisa, kalau aku selalu bilang gini, kita kan energi terbatas ya. Kalau kita menghadapi masalah, kita bisa punya pilihan ekstrimnya, 2 pilihan ekstrim. Satu, kita menggunakan energi itu untuk meyakinkan diri sendiri pembenaran kenapa kita nggak mungkin menyelesaikan masalah itu, karena itu ya kita kabur atau apa gitu. Atau kita ya udah dengan energi yang ada ini saya bisa nyelesain masalahnya gimana gitu kan. Ya. Misalnya cemasnya karena apa sih? Ya kan? Lebih spesifik gitu. Kan cemas itu bisa macam-macam. Ya itu takut Indonesia bubar, takut ekonomi kedepannya makin gak jelas, takut ada kerusuhan terus rumah kita juga ikut dijarah. Ya katakanlah kita anggaplah, kalau Indonesia bubar, apa sih artinya Indonesia bubar? Mungkin kita dijajah lagi. Terus kalau kita dijajah lagi, dijajah oleh siapa? Itu juga pertanyaan. Kedua, kalau kita dijajah, nasib kita jadi kayak apa? Kan sebab kita jangan cemas gitu. Kita harus tanya, yang membuat kita cemas ini worst case scenario-nya kayak apa sih? Katakan kan kita cemas nih kalau mau ke kantor, mobil mogok, pasti terlambat. Enggak, tapi kalau cemas, konteks gitu kan? yang demo kemarin gimana? Sama itu demo. Kan tadi bilang, kenapa cemasnya apa? Indonesia bubar. Oke, kalau Indonesia bubar, apa yang terjadi pada saya? Coba pikir. Sekarang enak anak muda sekarang bisa ke ChatGPT nanya, kalau Indonesia bubar apa yang terjadi pada saya? Paling ditanya sama ChatGPT, emang kamu siapa? Di mana ya kan? Nah, terus dijawab gitu. Pada akhirnya kan semua kalau kita lakukan itu, semua kecemasan itu nanti ternyata nggak perlu secemas itu gitu ya. Jadi mungkin ya buat kita-kita yang bertanya-tanya gitu ya, yang Gen Z yang udah mulai cemas banget ini gimana, karena sebenarnya yang bikin cemas itu kan ketidakpastiannya ya justru gitu. Justru dibuat lebih spesifik dan lebih pasti. Dan mungkin ya bisa tanya-tanya juga sama yang lebih senior ya. Kayak Om Bambang kayak pernah melalui era 98 dan berbagai kerusuhan lainnya. Ngelihat hal-hal kayak gini tuh mungkin nggak secemas kita-kita yang masih muda gitu. Ya artinya gini lah, kecemasan itu kan biasanya timbul karena ada krisis. Tapi kan ini udah stereotip banget, krisis itu kan melahirkan bahaya, tapi sekaligus melahirkan peluang. Jadi yang kalau kita menghadapi krisis itu, pertama kita lihat bahayanya di mana. Misalnya dalam demo, bahayanya kan di tempat demo dan sekitar demo. Jadi kalau kita di luar situ nggak ada. Terus kalau demo ini peluangnya apa? Kalau kita lihat kalau pedagang kaki lima tuh cepet. Begitu ada demo, dia jualan di situ, ya kan? Panas, dia jualan es teh. Itu kan, itu adalah suatu resiliensi dari orang-orang yang justru melihat krisis ini sebagai peluang, ya kan? Jadi biasanya kan yang membuat kita cemas tuh pikiran kita sendiri yang overthinking ya. Jadi lebih baik itu, udahlah kalau ada krisis itu bagi dua aja. Mana bahayanya, mana peluangnya.
Ya peluang juga jadinya DPR pada bersuara, Ya. pada ngajakin ke dalam rakyat-rakyatnya, terus Ya. Pak Presiden juga menanggapi itu kan 17+8. Ya, Mbak, dan mungkin juga yang punya bakat bisnis, wah ini saatnya bikin kaos dengan tulisan tertentu, ya kan ada ribuan massa di situ, atau banyak lah gitu, atau mau yang bakat politisi mungkin mau tampil, wah saya ikut naik ke atas, minta naik ke atas ikut Orasi. berpidato, ya kan. Jadi jangan terjebak dalam kecemasan dalam pikiran gitu, tapi do something lah. Iya. Termasuk ya kalau itu artinya kabur aja dulu boleh. Aku pikirin kabur itu gimana, mau ngurus visanya gimana, negara mana, langsung aja dijadiin satu Jadi action aja action gitu ya. aja. Lakuin apa yang bisa kita kontrol daripada Iya. memusingkan hal-hal di luar Iya, sana iya. yang di luar kendali kita. Karena itu juga peluang. Waktu 98 banyak sekali orang Indonesia yang akhirnya bisa langsung kabur ke Australia, dapat izin kerja, dapat ini. Karena pada saat itu tuh pemerintah Australia langsung, wah udah yang korban-korban ini dapat keistimewaan. Jadi selalu dalam sebuah krisis itu menciptakan peluang juga ya. Jadi jangan takut dengan krisis. Justru buka mata untuk melihat peluang ya. Iya. Kalau menurut Kak Mega menghindar gimana? dari bahaya, merebut peluang gitu kan. Iya. Dari sisi para stand up comedian. Zaman aku ya tahun 78 itu demo-demo di ITB itu waktu kita kuliah banyak yang dapat jodoh malah. Ternyata nyari Romantisme. pasangan ya kan. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Aku nggak ikut sih kemarin. Karena ada anak juga kan di rumah. Jadi Iya. gak usah bun gitu. Iya. Kayak enggak. Iya. Kalau dulu sering ikut aksi dulu waktu belum punya anak. Iya. Tapi mungkin kan sekarang bisa bikin stand up komedian tentang Iya, paling- demo-demo ini kan. Paling sekarang bersuaranya lewat media aja. Iya. 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 Lewat konten atau lewat stand up gitu. Iya. Tapi kalau Kak Mega merasakan itu juga nggak kayak cemas, Iya. marah, Oh dan banget, lain-lain? soalnya kan udah punya anak terus single parent. Terus dengar berita yang pajak naik, ini naik, tapi tunjangan DPR naik tuh kayak, ih tiap bulan gajiku dipotong loh buat Ya. mereka yang hidupnya enak. Sementara aku masih ngontrak, masih pakai gas LPG 3 kilo. gitu kan, jadi Udah harga rasa susu marah. naik lagi. Iya. Iya. Terus beras masih ada yang oplosan plastik gitu-gitu kan, pertalit isinya, pertama isinya pertalit. Jadi kayak, ini gimana sih gitu, ikut marah juga Iya. tapi Tapi kemarahannya bisa nggak disalurkan melalui Stand up. komedian itu? Bisa. Ah itu kan. Jadi produktif, jadi peluang. Jadi produktif, Peluang. jadi peluang. Ya. Ya, tapi nggak bisa, nggak tahu ya, mungkin orang masih tabu atau apa. Sekarang tuh kita nggak bisa terlalu frontal karena ada ITE kan, jadi paling sarkas atau satir mainnya. Tapi bukannya itu laku tuh biasanya apa namanya? Bukan ngegoreng apa namanya? Roasting. 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 Tapi kamu nggak suka ngerosting orangnya? Suka kadang-kadang. Kalau ngeliat satu keanehan paling dikontenin, di roasting gitu. Iya, iya. Ya sebetulnya perlu di roasting tuh anggota DPR kenapa takut menerima Iya. orang yang mau menyampaikan aspirasi? Itu mungkin karena public speakingnya jelek, jadi dia takut blunder, makanya nggak berani berhadapan. Ya kan bisa belajar public speaking Makanya sekarang. menurutku DPR tuh sebelum jadi DPR tuh ikut seminar komunikasi dulu. Minimal tuh Iya sih. komunikasinya lancar gitu. Cuma public speaking kan tentang bagaimana kita menyampaikannya ya. Betul. Tapi harus udah ada juga yang mau disampaikan gitu loh. Iya, jangan kosong-kosong banget kan Enggak, sih. sebetulnya yang lebih penting buat anggota DPR adalah bagaimana mendengarkan Iya sih benar. dengan serius, ya kan? Kadang-kadang mereka jago sih ngomong tapi nggak bisa dengar gitu loh. Nah itu lebih berbahaya gitu loh. Karena jadinya nggak mewakili. Kalau mereka cuman jago ngomong nggak bisa dengar, jadi pendemo aja, jangan jadi anggota DPR. Karena kalau pendemo nggak ada tugas mendengarkan ya. Iya nggak ada dia kan. Wah. Ngomong aja tuh. Dan pakai loudspeaker lagi kan terus. Dan Iya banyak yang blunder sih menurutku, DPR kita. Kan udah satu tunjangan naik, dua ada yang ngeluh-ngeluh. Iya. ya. Oh dari Bintaro jauh gitu-gitu. Udah makin marah orang. Iya. Terus ada yang bilang kenapa Itu tuh DPR? kayaknya harusnya konten second account gitu ya sih. Iya. Oh betul. Jadi kalau nggak dia ngonten yang jangan sampai diupload lah gitu. Iya.
Ya, Nggak, ya, dan mereka mungkin nggak belajar politik ya. Kalau dia belajar sejarah politik kan bisa tahu revolusi Perancis dulu itu kan antara lain gara-gara si ratu itu sama sekali nggak ngerti soal kelaparan masyarakat sehingga waktu dilaporin rakyat itu nggak punya, di sana makan roti, nggak bisa beli roti lagi, nggak bisa makan roti lagi. Dia komentarnya kalau nggak ada roti ya makan cake aja. Gimana nggak marah rakyatnya? Boro-boro cake orang roti aja nggak ada. Tapi dalam dunia dia kan di istana apa aja biasa. Dia hidup di bubble. Jadi kelihatannya banyak anggota DPR kita tuh hidup di bubble kan. Jadi flexing rumah mewahnya, flexing mobil-mobil mewahnya. Gitu. Nggak tahu penderitaan rakyatnya. Iya, dia nggak paham gitu hidup di dunia. Dia bilang macet dari Bintaro ke Senayan jauh ya bangun subuh aja. Kenapa sih orang kita biasa? Semua orang nggak usah bangun gitu. subuh Kalau ya. kita yang suka naik kendaraan publik kan dari Bintaro tuh naik kereta dari situ enak banget keretanya itu. Stasiunnya juga bagus dari mall. Ya paling pepes sih. Paling Betul. pepes. Resikonya ketemu orang bawa ketek doang sih. Iya, kalau naik betul. kereta. Betul, Tapi betul, kalau betul. cewek kan gerbongnya juga Ada khusus khusus cewek. Iya. Iya. Ya kalau dia bau ketek kan kesempatan kampanye. Di situ di kereta bagi-bagi Endorse. deodoran Di endorse dengan deodoran. lambang partainya ini Bu supaya wangi. Iya kan? Bener juga Ya kan sih. harusnya kampanye itu kan harusnya terus menerus, tidak hanya pada saat menjelang pemilihan. Nggak cuma pasang baliho di Iya. tahun pemilu ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya ini aku sebagai Gen Z aja ya, bukan sebagai psikolog klinis gitu. Aku ngelihatnya, aku happy sih ngelihat ini semua terjadi dan betapa banyak orang yang berpartisipasi. Karena sebelum ini tuh rasanya kayak kok pemerintah tuh melakukan banyak hal yang sangat-sangat nggak bener gitu ya. Tapi kebanyakan kita diam-diam aja dan terima-terima aja. Tapi bahwa kita marah sekarang itu kan artinya kita masih peduli gitu. Nggak bener-bener apatis. Dan ternyata marahnya kita yang bikin rangkuman-rangkuman itu sampai loh ke presiden gitu. Sampai loh ke DPR. Jadi aku melihat Tapi nggak bahwa sampai ke Menteri Keuangan. belum. Udah sampai loh, dia udah minta maaf. Nggak, tapi kan sebelumnya dia udah berkomentar, dia belum baca tapi waktu itu. Ya kalau nyampe tapi nggak dibaca kan terserah ya gitu. Tapi maksudku itu menunjukkan Bukan, bahwa yang lebih baik, sebenarnya cukup dia bilang, saya belum baca, saya pelajari dulu ya, baru komentar. Ini dia bilang dia belum membaca tapi langsung berkomentar kan. Sebagai manajer gimana gitu loh. Iya. Belum dapat data udah ngambil kesimpulan. aku merevisi sih, bukan aku happy dengan ini semua ya, karena banyak hal buruk yang terjadi, tapi aku lega bahwa ternyata kita semua masih peduli. Dan ternyata komunikasinya masih bisa sampai. Itu tuh bagi aku melihat peluang sih. Kayak, oh ternyata kalau kita protes kayak gini, didengerin. Dan bahwa didengerin kan makin pengen protes lagi dengan cara yang damai gitu ya. Supaya apa yang dilakukan pemerintah dengan anggaran, dengan pajak-pajak yang kita bayar itu emang beneran sesuai dan kita happy. Kayak kita kalau lagi naik Transjakarta kan kayak happy deh, rela bayar pajak soalnya Transjakarta enak banget. Nah, coba kita bisa ngerasain itu dalam berbagai aspek. Kan rasanya bangga gitu jadi warga 62. Makanya kan kita susah untuk percaya bahwa halte Transjakarta itu dibakar oleh rakyat. Iya. Kayaknya nggak mungkin banget deh, karena yang dipercaya. menikmati fasilitas itu selama ini rakyat kok, ya kan? Iya, Jadi benar. nggak laku lah itu, gitu. Kalau Kak Mega ada rasa kayak gitu juga nggak Kak? Atau emang lebih ke marah dan lain-lain? Ada rasa ininya juga, ternyata kita bisa bersatu loh. Ternyata kita bisa didengar kalau kita bareng-bareng. Iya. Gotong royong. Gotong royong kan di berbagai daerah tuh. Iya. Untungnya di Kabupaten Tangerang, aku kan kabupaten, itu tuh demonya diterima. Di kantor DPRD tuh diterima dengan Dan baik. pasti nggak rusuh iya, kan? aku dari ini. Nah itu kan membuktikan ya. Kami nggak demo ke Senayan, kami di kantor DPRD. Iya nggak, maksudnya kita lihat daerah-daerah. Di daerah yang DPRD-nya nerima dengan baik-baik kan, demonya nggak rusuh. Iya betul. Iya. Ada beberapa, misalnya satu orang perwakilan dari komunitas apa atau dari aliansi apa gitu, ngumpul, masuk, diajak masuk. Ya udah, jadi damai karena diterima, didengarkan, diajak berkomunikasi. Jadi ya nggak serusuh itu. Kalau pengamatan saya, kalau demo-demo yang memang begitu, terus ada penyusup, itu yang nanganin
penyusup itu pendemonya sendiri gitu loh. Karena mereka lihat loh kita didengerin, jangan rusuh gitu loh. Iya. Ya. Tapi kalau pendemonya digebugin yang tadinya mau unjuk rasa damai, akhirnya jadi kemakan penyusup gitu. Jadi ya itu pelajaran juga bagi kita semua. Mungkin DPRD itu bisa jadi pelajaran. Kenapa DPRD saya dibakar, tapi kok DPRD di situ nggak ada masalah, ya kan? Karena penerimaannya, Iya. komunikasinya balik Iya. lagi, Iya. komunikasinya bagus. Iya sih, dan kita sebagai netizen juga mungkin ya perlu mengapresiasi itu juga ya, supaya yang lain-lain bisa ikut serta dan mencontoh gitu, ada role modelnya dari Tangerang. Terima kasih. Iya. Banyak kok, ada beberapa daerah juga yang Iya. damai, kayak Jawa Barat kan, KDM bahkan sampai Ya, ikut. sampai itu ikut sampai luka. Iya. Tapi di Palembang kayaknya ini tenang juga, walaupun yang turun banyak gitu. Tapi bisa Jogja. menjalanin lah. Iya. Ya itulah. Jadi itu juga menunjukkan bahwa komunikasi, kalau dengan komunikasi yang baik nggak perlu rusuh itu gitu. Ya. Tapi kalau komunikasinya buruk, jumawa ya. Sama kayak pasangan suami istri aja ya. Kadang kan istri cuma pengen didengar. Bener. Gitu. Iya, betul. Suami yang mendengarkan aja. Kalau Iya. suaminya kabur-kaburan, malah cari pelarian, ya udah rusuh. Dan yang ada pulang-pulang udah bawa koper istri. Udah hashtag kabur aja dulu juga gitu. Kalau gitu masih mendingan. Kalau ini malahan suaminya malah terus KDRT dia kan. Iya bisa. Iya, Bener ya, juga. tambah rusuh kan. Karena itu komunikasi lagi kuncinya, betul. Iya. Dan komunikasi tuh bukan cuma tentang menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Dan itu memang problem laki-laki lah ya, kita sebagai suami. Itu kalau laki-laki tuh reaksi kalau dengar problem tuh solusinya apa gitu loh. Padahal kadang-kadang kalau istri mengeluh, jadi dia nggak perlu solusi, dia cuma pengen didengar aja kok gitu kan. Tapi kalau sama pemerintah kita berharap solusi ya Pak ya. Iya, tapi pertama didengerin dulu. Minimal dengerin dulu. Nah, dan juga jadi menteri itu kalau mau mengambil solusi dengerin dulu. Iya. Jangan belum tahu udah kasih solusi, ya itu lebih kacau lagi. Yes. Iya kan? Ya ini pembelajaran hidup juga ya, kita jadi refleksi diri juga gitu. Kadang-kadang kita juga nanggepin curhatan orang suka langsung ngasih solusi aja. Padahal banyak banget loh orang yang pergi ke psikolog hanya karena pengen didengerin gitu. Nggak pengen langsung dinasehatin, diruqyah, atau dibilang tadi ya kurang iman. Apalagi Dikasih ayat-ayat lagi. iya, atau sampai dibilang kayak, ih kamu kenapa sih kayak gini, kebanyakan nonton Korea ya gitu, langsung kok disalah-salahin jadinya, padahal kita lagi mau terbuka. Jadi mungkin ya sebenarnya menurut aku DPR mewakili rakyat, ya mungkin ada bagian dari diri kita yang masih kayak gitu. Ya, jadi DPR tuh mestinya punya pendidikan psikologi juga ya, gimana melakukan mendengar dengan baik, active listening gitu. Iya benar. Kita aja kan mau tes SIM ada tes psikologi ya. Iya. Masa DPR mau jadi DPR nggak ada tes psikologi Iya. sih? Maksudnya Iya. kan itu kan paling penting kan psikologi. Ntar kalau ternyata dia ada gangguan mental terus dia jadi wakil rakyat dan itu berimpact sama rakyat kan jadinya nggak bagus juga. Ya, jadinya nggak efektif sistemnya. Iya, ya itu. Tapi kan itu harus kita benahi bersama lah, ya kan. Mudah-mudahan nih dengan adanya dalam tanda kutip sanksi kepada anggota DPR yang dianggap membuat masalah itu contoh buat yang lain untuk jadi lebih baik gitu loh. Yes. Iya kan? Disaring dulu lah minimal kalau ngomong ya kan, kalau ngomong depan publik tuh difilter gitu biar orang nggak marah, biar tidak mengundang amarah. Atau sekalian jadi komedian ya, jadi orang juga nggak marah gitu. Jadi ketawa. Cara ketawa gitu loh. Iya. Oh. Sekarang malah kebalik, stand up komediannya pada marah gitu ya. Pemerintahnya pada Lucu-lucu. Iya. Saya juga lagi pusing nih, kalah lucu sama mereka. Lucu-lucu Nanti banget. komedian jadi nggak laku karena nonton DPR. Udah lucu banget. Bingung tiap berita tiap hari. Ya lucu banget lagi gitu. Nggak habis-habis soalnya. Bener.
Tapi yang jelas kita di sini pengen dengerin juga curhatan dari teman-teman. Semoga bisa merasa ini rumah kamu, dimana nanti dengerin lah ini komentar-komentar Om Bambang, komentar Kak Mega gitu ya. Gimana caranya kita bisa tetap waras di rumah kita yaitu Indonesia bersama. Dan pelan-pelan tadi ya kita belajar, tadi salah satu hal yang didapetin adalah tentang mendengarkan. Gimana caranya kita nggak langsung dalam sehari-hari deh gitu ya, nggak langsung lompat ke solusi tapi dengerin dulu. Supaya kalaupun ngasih solusi juga tepat sasaran gitu kan. Kita kan mau ngasih tahu DPR kita kayak gitu, mulailah dari diri sendiri gitu. Dan tanya dulu, nih kamu mau saya usulan solusi saya? Iya, atau cuma pengen didengerin gitu kan. Iya betul. Iya. Terus ada lagi nggak kira-kira yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini yang mungkin bisa diterapin sama diri kita? Ya itu aja, komunikasi. Yes. Menurutku komunikasi. Kalau kita banyak kok nggak banyak di tempat demo yang nggak rusuh karena komunikasinya bagus. Nah pemerintah harus mulai belajar juga sih gimana caranya menerima aspirasi masyarakat biar nggak kudu ngamuk dulu baru didengar ya. Lebih baik mencegah lah Betul. daripada mengobati. Dan kita di rumah kamu mau dengerin juga ya aspirasi warga-warga netizen yang apa yang lagi kalian rasakan, boleh email ke sini ya, ke bawah sini nanti akan ada emailnya. Dan nanti di next episode kita bakal bahas juga ya curhatan-curhatan. Kita juga bakalan punya program baru Yes. di sini. Mungkin nanti akan aku bakal sendiri sama kakak juga sendiri. Iya. Tapi jadi terus follow dulu, subscribe dulu. Iya benar, tolong ya rumah ini kita bangun dulu Kita bersama. baru Ya, nol nih. emailnya bisa pakai voice note kan? Kalau males Benar, bisa ngetik. pakai GPT juga boleh. Iya. Bisa. Oke, kalau gitu makasih udah dengerin sampai akhir ini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ayo cerita-cerita dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you semuanya. Bye-bye.